Dr. Firman Chandra, sebenarnya permasalahan lapor-melapor, permasalahan hukum ini tidak perlu terjadi. Karena apa, goal dari mereka itu sudah achieve, sudah tercapai. Ada donasi untuk pengobatan Agus, kan kira-kira begitu. Ini permasalahannya menjadi pelik karena masing-masing memakai kuasa hukum. Akhirnya substansi dari pengobatan Agus dan substansi dari donasi ini melebar kemana-mana gitu. Kemudian sekarang Agus dilaporkan atau bahkan kebalikannya gitu. Ini yang membuat jadi permasalahan yang mestinya sosial kemasyarakatan menjadi permasalahan hukum gitu loh, mulai dari LP, nanti suatu saat ada gugatan di pengadilan dan lain-lain dan lain-lain. Kalau melapor ataupun dilapor itu adalah hak sebenarnya, hak dari warga negara Indonesia gitu. Orang melaporkan berarti ada yang merasa sebagai korban di situ. Melaporkan itu kan belum tentu langsung diterima oleh kepolisian. Jadi tidak selalu laporan polisi itu di-approve sekarang. Kalau tidak memiliki alat bukti dokumen, kalau tidak ada alat bukti dokumen biasanya akan ditolak oleh SPKT, baik di Polres, Polda ataupun di Bareskrim. Kalau tidak ada alat bukti yang cukup, alat bukti permulaan cukup gitu. Nah itu adalah hak, kalau lapor-melapor itu adalah hak warga negara sepanjang memang memiliki alat bukti, baik itu saksi ataupun alat bukti dokumen yang cukup sebagai bukti laporan awal. Tapi kalau melihat kondisi Agus yang sekarang ya kan, dengan matanya masih proses penyembuhan, tapi belum tentu seperti sedia kala. Kalau seperti itu misalnya nantinya jadi dilaporkan, gimana Mas melihatnya? Kalau dilaporkan sebenarnya menyusahkan dari Agus sendiri, karena misalnya Agus melaporkan seseorang lewat kuasa hukumnya, Agus merasa dirugikan, otomatis kan Agus akan menjadi pelapor atau akan menjadi saksi korban. Apakah tega Agus harus masih memerlukan pengobatan yang signifikan? Lebih baik mestinya fokus di situ saja. Kecuali sudah ada pernyataan dari dokter nih bahwa matanya itu sudah tidak bisa diobati, nah itu baru final. Tapi kalau memang ternyata masih bisa diobati, lebih baik fokus di situ. Jangan fokus untuk melaporkan atau mungkin dilaporkan dan lain-lain, karena konsep utama dari donasi tersebut bagaimana menyembuhkan Mas Agus dari matanya yang disiram air keras, itu sebenarnya yang difokuskan, bukan masalah hukumnya. Tapi ngelihat Agus sekarang kan udah dapat bantuan tuh Mas dari salah satu pengacaranya Krisnamurti 50 juta untuk biaya operasi. Melihatnya seperti apa sih Mas? Oke, bantuan itu luar biasa. Artinya Mas Krisnamurti itu teman karib saya juga. Dia membantu Mas Agus untuk mengobati matanya. Itu salut, di sisi lain salut untuk Mas Krisnamurti. Tinggal dimaknai saja. Apakah Mas Agus mau pulih untuk pengobatan supaya betul-betul sembuh matanya gitu lah. Makanya sekarang harus ada second opinion nih dari dokter nih. Katanya ada dokter yang mengatakan sudah tidak bisa disembuhkan lagi, katakanlah sudah 90%, matanya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Coba cari second opinion dokter lain. Siapa tahu dengan donasi dari Mas Krisnamurti itu bisa membuat Mas Agus sembuh di dokter yang lain. Fokus saja ke situ kalau menurut saya. Fokus bagaimana caranya matanya Mas Agus bisa sembuh, at least bisa melihat gitu. Kalaupun memang berapa persen, at least bisa melihat. Meskipun tidak bisa 100% kembali ke semula gitu. Nah, sumbangan dari Mas Krisnamurti itu harus kita acungi jempol, luar biasa. Tapi Agus kan ditolak ya Mas BPJS, gimana tuh? Kalau memang ditolak kan ada donasi dari Mas Krisnamurti. Gunakan uang tersebut untuk pengobatan di rumah sakit. Kalau BPJS ditolak, ya itu nanti cari alasannya saja. Kalau menurut saya, jadi paralel gitu lah. Mungkin apakah ada nunggak iuran, kan biasa begitu kan kalau BPJS ditolak gitu. Mungkin sudah tidak bayar berapa lama, nah itu dibayar dulu saja. Tapi karena ini pengobatannya sudah spesialis, ya mungkin BPJS tidak mengcover juga mungkin. Jadi lebih baik langsung ke dokter spesialis mata. Dia sih ditolak. Tapi kan ada
ada donasi itu yang bisa dipakai gitu, untuk pengobatan lebih lanjut di rumah sakit yang mungkin lebih baik, mungkin dengan dokter spesialis mata yang lebih baik. Gunakan uang donasi dari Mas Krisnamurti tersebut. Jadi jangan bergantung ke BPJS. Fokus ke pengobatan dulu saja menurut saya. Jadi pengurusan BPJS nanti saja belakangan. Yang penting dengan adanya donasi tersebut itu bisa untuk mengobati ke rumah sakit dan dokter mata spesialis. Tapi soal pengacaranya kan katanya mau bawa dia ke Singapura buat pengobatan mata. Gimana Mas tanggapan? Mungkin di sana lebih baik. Tapi mayoritas orang Indonesia biasanya kalau di Indonesia sudah dispute nih, sudah beberapa tempat masih begitu saja, biasa dibawa ke Malaysia biasanya. Di Malaysia, di Penang itu biasa ada rumah sakit dan dokter yang hebat. Tapi kalau pengacaranya mengatakan Singapura lebih baik, ya sah-sah saja. Mungkin sudah punya rekomendasi dokter mata di Singapura, yaitu boleh-boleh saja. Tinggal gunakan uang donasi tersebut yang dari pengacara tadi gitu loh, untuk pergi ke Singapura, untuk mengurus rumah sakit dan dokternya. Semoga Mas Agus sembuh pada saat di Singapura. Nah Agus kan tetap dengan pendiriannya ya Mas ya, mau jalani proses hukum terhadap Nopi, gimana sih Mas tanggapannya? Kalau menurut saya ya balik lagi sah-sah saja, tapi lebih baik coba down to earth gitu, bahwa ini permasalahannya bukan permasalahan hukum awalnya kan, permasalahannya adalah mereka berdua ini substansinya adalah satu tim untuk mengumpulkan donasi, baik Manovi melalui yayasannya, kemudian Mas Agus sebagai korbannya. Lebih baik fokus ke sana kalau menurut saya, daripada fokus ke permasalahan hukumnya. Karena ingat, Indonesia itu menganut Eropa Continental Justice System gitu. Jadi kita tuh menganut seperti Belanda dan Prancis. Apakah mau di pengadilan negeri berapa lama, pengadilan tinggi berapa lama, kasasi, dan sebelumnya kan ada penyidikan, ada penyelidikan, naik gelar perkara, ke kejaksaan. Apakah mau proses ini selesai sampai inkra itu 6 tahun kemudian? Misalnya gitu loh, sampai PK juga. Kasihan ke Mas Agus. Mas Agus fokus saja